pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Arthur Schopenhauer. Jadi Schopenhauer ini pemikirannya mempengaruhi seorang filsuf Nietzsche dan juga Mark Horkheimer. Bahkan Mark Horkheimer mengakui bahwa kecintaannya kepada filsafat setelah membaca karya dari Schopenhauer. Maka siapa Schopenhauer itu? Arthur Schopenhauer lahir di Danzig, sekarang Polandia, pada tahun 1788 sebagai anak seorang pedagang besar. Meskipun orang tuanya kaya, kehidupan keluarganya tidak bahagia. Ayahnya meninggal waktu Arthur masih muda, kemungkinan ia bunuh diri. Dari ibunya ia memisahkan diri. Pengalaman masa muda yang buruk itulah yang menanamkan pesimisme dalam jiwa Schopenhauer yang akan menjadi ciri khas kepribadiannya. Mungkin saja bukan pesimisme. Ia menolak menjadi pedagang dan dengan cara belajar sendiri segera mencapai pengetahuan luas dalam filsafat, fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Pada tahun 1822 dia dinyatakan mampu mengajar di Universitas Berlin. Schopenhauer yang ciri khas keduanya adalah kesombongan, memutuskan untuk langsung menantang Hegel, profesor termasyhur di universitas yang sama. Ia menempatkan kuliah-kuliahnya pada jam yang sama dengan kuliah Hegel. Yang terjadi tidak mengherankan. Schopenhauer gagal total, tak ada mahasiswa yang datang. Karena itu Schopenhauer untuk selama-lamanya meninggalkan dunia universitas. Sesudah berbagai perjalanan sejak tahun 1833, dia menetap di Frankfurt sebagai penulis bebas. Keadaan keuangan Schopenhauer terjamin berkat warisan ayahnya. Selama seluruh hidup Schopenhauer merasa bermusuhan dengan dunia universitas pada umumnya dan Hegel dengan gerombolannya secara khusus. Tulisan-tulisannya tercermin sentimen kebencian terhadap para filsuf. Ia merasa disalahpahami dan dimusuhi dan dengan jengkel menarik diri dari dunia. Ia tidak menikah serta menyendiri dan pada umumnya memberi kesan orang yang nyentrik karena lebih menyukai anjing pudelnya daripada manusia. Karya terpenting Schopenhauer adalah Die Welt als Wille und Vorstellung, dunia sebagai kehendak dan ide, yang akan diperbaiki 2 kali, lalu Über den Willen in der Natur, tentang kehendak dan alam, dan Die beiden Grundprobleme der Ethik, kedua masalah pokok etika. Semua buku-buku itu tidak diperhatikan, yang membuat marah Schopenhauer. Baru setelah ia sudah memasuki usia tua, tulisan-tulisannya semakin banyak dibaca, bukan hanya karena isinya, melainkan karena gaya penulisannya yang mengesankan. Ia meninggal pada tahun 1860. Dunia sebagai kehendak dan bayangan. Metafisika Schopenhauer. Etika Schopenhauer hanya dapat dimengerti atas dasar metafisikanya. Untuk memahami pokok pemikirannya yang memang tidak mudah untuk dimengerti, kita sebaiknya bertolak dari sebuah distingsi yang banyak kita temukan baik dalam filsafat barat maupun filsafat timur. Distingsi antara dua lapisan realitas atau dunia. Ada dunia yang sungguh-sungguh, yang justru tersembunyi bagi manusia. Misalnya ide Plato dalam filsafat. Selain itu ada dunia kita keseharian, dunia yang kelihatan, yang hanya semu atau maya. Istilah Vedanta yang dipakai oleh Schopenhauer yaitu dunia maya, dunia keseharian itu dunia maya. Schopenhauer secara langsung terpengaruh oleh filsafat Kant. Kant membedakan dua dunia. Yang pertama adalah dunia yang dikenal oleh kita atau dunia fenomenal, yaitu dunia yang objek-objek indrawi yang dikonstruksikan oleh subjek yang mengerti melalui peralatan kognitifnya.
persepsi indrawi, dan bentuk-bentuk a priori, ruang dan waktu, dan rasio perstaan dengan 12 kategorinya. Dunia kedua adalah yaitu dunia di belakang fenomena-fenomena itu adalah das Ding an sich, realitas pada dirinya sendiri. Bidang nominal dari nous, akal budi dalam bahasa Yunani, yang hanya kita ketahui bahwa ia ada, tetapi tidak diketahui bagaimana ciri-cirinya. Jadi yang dapat kita ketahui hanyalah bidang fenomenal, sedangkan bidang nominal tertutup bagi kita. Kerangka pengertian Kant itu diambil oleh Schopenhauer, tapi dengan dua perbedaan besar. Bagi Schopenhauer, bidang nominal itu bukan sebuah das Ding an sich, melainkan kehendak. Kehendak adalah realitas transendental, artinya realitas nominal di belakang realitas fenomenal atau empiris yang kita rasakan. Artinya kehendak adalah realitas transendental di belakang fenomena realitas empirik kita. Jadi menurut Schopenhauer, realitas pada hakikatnya berupa kehendak. Di belakang dunia pengalaman kita, dunia empiris, terdapat kehendak transendental itu yang kita ungkap dalam bidang fenomenal. Jadi segala apa yang menjadi pengalaman kita baik di luar maupun di dalam diri kita merupakan gejala atau dalam bahasa Schopenhauer idea, Vorstellung, kehendak transendental itu ide-idea atau Vorstellung. Dunia adalah kehendak dan bayangan imajinasi. Kehendak adalah realitas nominal sebagai dasar, bayang-bayangnya adalah penjabaran di alam fenomenal. Perbedaan kedua antara Kant dan Schopenhauer ialah bahwa menurut Kant kita tidak dapat mengetahui das Ding an sich, sedangkan Schopenhauer merasa dapat mengetahuinya. Hati kita lah yang membuka rahasia itu. Dalam hati kita ditemukan keinginan, hasrat, kerinduan, harapan, cinta, kebencian, perasaan wegah, pelarian, kesedihan, penderitaan, pengertian, pemikiran, imajinasi. Itulah hidup kita, dan hidup kita adalah pengalaman, dan pengalaman itu menyatakan diri sebagai kehendak. Tubuh kita sama saja, kaki adalah objektivasi kehendak untuk berjalan. Lambung untuk mencernakan, pendek kata tubuh kita adalah objektivasi kehendak. Yang kita rasakan pada diri kita itu lalu dialihkan pada seluruh alam semesta. Segala gejala alam semesta pun bukan lain ungkapan atau fenomenalisasi sebuah kehendak. Kehendaklah yang mendasari segala kekuatan dan kejadian yang kita alami di alam semesta. Di belakang realitas fenomenal, realitas pengalaman empiris kita terletak sebuah nominal yang mendasarinya, yang bersifat kehendak. Di sini bukan tempatnya untuk mempertanyakan keabsahan pemikiran Schopenhauer. Absah atau tidak, untuk mengerti etika Schopenhauer kita harus mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan kerangka metafisik itu. Apakah maksud Schopenhauer menyatakan bahwa realitas dunia sebenarnya bersifat kehendak? Rasanya anggapan Schopenhauer itu aneh. Kita terdorong untuk bertanya, siapa yang mengkehendaki itu? Apakah ada kehendak tanpa menghendaki? Apakah Schopenhauer barangkali memikirkan Tuhan? Tidak, Schopenhauer mengaku ateis. Menurut Schopenhauer, tidak ada yang punya kehendak. Kehendak itu adalah realitas pada dirinya sendiri. Barangkali kita dapat memahami maksud Schopenhauer kalau kita membandingkan kehendak transendental itu dengan pengertian populer tentang daya hidup. Setengah abad lebih kemudian, pemikiran Schopenhauer memang akan mempunyai pengaruh dan pemikiran vitalistik. Di alam, di mana-mana kita menyaksikan adanya hidup, adanya binatang, ada pohon, dan kalau kita memperhatikan dengan teliti sejengkal tanah berlumpur, kita akan melihat segala macam binatang kecil yang berkeliaran. Apalagi kalau lewat mikroskop kita mengawasi bakteri-bakteri, semua organisme itu hidup, artinya bergerak, bertumbuh, berkembang, mati, dan lahir. Hidup itu sebuah kekuatan yang ada di dalam organisme itu. Bukan seorang pribadi yang bertindak
seperti pemilik toko arloji menyetel semua arloji lalu berjalan sendiri. Juga bukan semacam zat yang ditemukan di dalam mereka semua, tapi juga bukan sekedar kemampuan individual masing-masing organisme itu. Hidup itu kekuatan tanpa bentuk yang dimana-mana menimbulkan pertumbuhan, perkembangan, menghasilkan kekayaan organisme kecil besar. Katakan saja, begitu kita tumpahkan air di sebidang tanah yang kering, yang hidup itu akan kelihatan, akan ada rumput tumbuh, akan ada serangga yang berkembang biak, akan ada kodok, dan seterusnya. Begitu kiranya kehendak transendental Schopenhauer. Schopenhauer melihat kerjanya dalam semua kekuatan, gerakan, proses yang dapat disaksikan di alam raya dan manusia, dalam pertumbuhan, dan penataan susunan Hablur, dan pengarahan magnet ke utara, dan gerak saling mencari dan saling menjauhi dalam daya tarik bumi dan matahari. Dunia dengan segala isinya adalah manifestasi sebuah energi yang buta. Ia seakan-akan dimotori oleh kekuatan yang anonim itu. Bagi mata akal budi yang tajam, di belakang keanekaragaman gejala di dunia kelihatan kekuatan kehendak menyeluruh yang buta itu. Kehendak itu tidak dapat diamati secara langsung. Ia adalah alam noumena. Ia menyatakan diri dalam keanekaan fenomena alam empiris. Schopenhauer bicara tentang principium individuationis, prinsip pengindividuasian yang menyebar pecahkan kehendak transendental itu dalam ruang dan waktu, di mana segala apa yang terjadi hanya dapat kita pahami melalui prinsip sebab yang mencukupi. Menurut prinsip kausal, namun kehendak itu sendiri berada di luar segala waktu dan ruang, di luar segala kausalitas. Dunia berarti ruang dan berwaktu dengan gejalanya berkaitan melalui prinsip kausalitas itu adalah penjabaran kehendak nominal dan atau transendental itu. Hal itu sepenuhnya berlaku bagi manusia. Manusia memang mempunyai akal budi, itu yang mengangkatnya dari alam lain. Namun kita ingat, akal budi tidak dapat menggerakkan apa-apa. Menurut Schopenhauer, perasaan bahwa kita dengan bebas menentukan diri kita sendiri merupakan ilusi. Kita tidak memiliki kehendak bebas. Betul, kita menghendaki sendiri, seakan-akan bebas, tapi bahwa kita menghendaki adalah ungkapan kehendak nominal dalam terjemahan fenomenal. Dan itu berarti kehendak kita terdeterminasi. Schopenhauer membandingkan akal budi kita dengan orang yang dapat melihat tetapi tidak dapat berjalan, dan dipanggul oleh orang-orang yang sangat kuat tetapi buta, yaitu kehendak. Jadi menurut Schopenhauer, seluruh dunia secara nominal adalah satu dan sama, yaitu kehendak, termasuk kita manusia. Di tingkat fenomenal atau empiris, kita memang mempunyai eksistensi sendiri. Kita hidup masing-masing secara terpisah dalam ruang dan waktu. Kita memiliki individualitas, namun kita hanyalah objektifikasi kehendak transendental. Secara nominal kita tidak memiliki individualitas dan kesendirian. Karena itu dalam kematian kita juga betul-betul habis. Kita tetes yang larut kembali ke dalam lautan. Jadi prinsip pengindividuasian yang menyebar pecahkan kehendak transendental itu dalam ruang dan waktu, di mana segala apa yang terjadi hanya dapat kita pahami melalui prinsip sebab atau mencukupi. Titik tolak etika Schopenhauer adalah situasi di mana manusia menemukan diri. Situasi itu pada hakikatnya ditandai oleh penderitaan yang tak ada putus-putusnya. Hidup adalah menderita. Seluruh pesimisme Schopenhauer terungkap dalam gaya Schopenhauer melukiskan keadaan itu. Sumber penderitaan adalah bahwa kita tidak pernah merasa tenang, tidak pernah puas. Kita penuh kerinduan, hasrat, harapan, dan kekhawatiran begitu sebuah tujuan tercapai. Kita merasa kosong, tak ada tujuan dapat memuaskan kita. Apabila kita sampai, kita merasa bosan. Apabila kita tidak ada sampai, kita kecewa. Kita bergerak antara penderitaan dan perasaan bosan. Dinamika kehendak kita selalu merentang diri ke tujuan-tujuan baru, kesenantiasa resah. Dasar keresahan kita adalah ketidaksesuaian dinamika kehendak
yang semesta dengan tujuan-tujuan empiris yang terbatas yang kepadanya kehendak kita arahkan. Karena itu setiap tujuan yang telah tercapai terasa hambar dan mengecewakan karena dinamika kita adalah penjabaran kehendak transendental yang menyeluruh. Tak mungkin kita menemukan kepuasan di alam fenomenal. Karena itu kita juga tidak pernah dapat bahagia. Ketidakseimbangan hakiki itu adalah titik tolak etika Schopenhauer. Berhadapan dengan situasi itu, etika bertanya bagaimana kita dapat bebas dari penderitaan itu. Karena penderitaan itu akibat ketergantungan kita pada dinamika kehendak dalam diri kita. Pertanyaan itu dapat dirumuskan begini, bagaimana kita dapat lepas dari perbudakan keinginan dan kecondongan-kecondongan yang tak mau tenang dalam diri kita. Etika Schopenhauer adalah etika penembusan. Ia mau menebus kita dari penderitaan. Schopenhauer menawarkan dua jalan. Pertama, hanya untuk sementara. Yang kedua, sebagai jalan definitif. Yang pertama adalah seni. Orang yang genial, sang jenius mampu untuk kontemplasi estetik. Tanpa pamrih ia memandang karya seni. Melalui kemampuan imajinasi, pemandangan estetis itu membuka terhadap ide-ide abadi yang terjelma dalam karya seni. Kontemplasi estetik tanpa pamrih merenggut orang genial dari cengkraman keinginan dan kecondongan yang mengacaukan itu. Di sini Schopenhauer kembali kepada cita-cita filsafat Yunani tentang teoria, pemandangan ide-ide dan realitas yang abadi oleh Aristoteles dan Plato dianggap kegiatan paling luhur yang dapat dicapai. Kontemplasi estetis. Schopenhauer memang secara eksplisit mengacu kepada Plato. Dapat ditambahkan bahwa puncak pengalaman estetis bagi Schopenhauer adalah musik. Puncak pengalaman estetis. Melalui musik, kehendak semesta langsung bicara kepada kita. Melalui musik, kehendak semesta langsung. Seakan-akan cabang seni lain hanya memberikan konsep-konsep pengertian kepada kita, sedangkan dalam musik, realitas di belakang konsep-konsep itu secara langsung menawarkan diri. Inilah gagasan Schopenhauer yang paling mengesankan pada komponis Richard Wagner. Seakan seni, sedangkan dalam musik, realitas di belakang konsep itu secara langsung menawarkan diri. Bagaimana ide itu dapat ditempatkan ke dalam kerangka metafisikinya, di mana segala-gala akhirnya hanya satu, yaitu kehendak. Memang tidak menjadi jelas dapat diandaikan bahwa Schopenhauer tidak peduli akan konsistensi sistemnya. Ia terkesan oleh teoria estetis dan oleh karena itu menggambarkan meskipun sulit disesuaikan dengan kerangka acuan teoritisnya. Namun kontemplasi estetis memang hanya mungkin untuk sementara waktu saja. Ia dapat seakan-akan untuk sementara melindungi kita terhadap perhara keresahan, dorongan, dan keinginan, tetapi kita tidak dapat mengunci diri di dalamnya untuk selamanya. Jalan nyata keluar dari penderitaan harus menghadapi tantangan keresahan itu secara langsung. Bagaimana situasi kita kalau kita berani melihatnya tanpa tendeng aling-aling? Dilihat secara terbuka, manusia itu budak kehendak. Dan kehendak itu adalah sama dengan kehendak dan dorongan yang kita saksikan di seluruh alam. Kehendak untuk hidup. Kita mau hidup, itulah kesalahan kita. Itulah sumber segala keresahan. Kita adalah budak dari kehendak hidup. Itulah sebabnya kita tak pernah sampai. Kita harus bergerak terus. Karena berhenti dan menikmati berarti mati. Kehendak transendental yang terjabar dalam segala gerakan dan dorongan hidup itulah yang terus-menerus mendesak kita, yang membuat kita tidak dapat tenang, yang menjadi sumber penderitaan. Hakikat kehidupan adalah penderitaan karena kehidupan adalah ketak tersampaian. Hidup berarti maju terus dan dapat membayangkan bahwa binatang yang akan mati pun masih samar-samar mau bergerak, merentangkan diri seakan-akan dorongan mendalam itu masih tidak mau menerima ia akan berakhir. Sumber segala malapetaka adalah hidup itu sendiri. Hidup sendiri dalam bahasa Schopenhauer adalah dosa asal. Oleh karena itu bagi makhluk yang berakal budi hanya ada satu jalan keluar, yaitu bagi binatang tercapai dengan sendirinya. Karena makhluk tak berakal budi tidak dapat merefleksikan diri.
kontradiksi dasar eksistensi antara gapaian hati yang mencari tujuan terakhir dan dorongan instingtual yang tak pernah kesampaian. Sumber penderitaan kita tidak dihayati, maka ia secara subjektif tidak menderita. Penolakan terhadap kehendak untuk hidup, penebusan manusia adalah penyangkalan diri. Kita harus berhenti mau hidup. Analisis Schopenhauer ini menunjukkan betapa ia mengagumi dan mengikuti insight dasar Sang Buddha Gautama. Sang Buddha memang menganjurkan penebusan melalui penyangkalan kehendak sendiri. Dengan melepaskan kehendak sendiri dengan tenang, manusia menemukan ketenangan. Ia masuk keadaan moksha atau nirwana. Bagaimana manusia dapat sampai pada kesadaran bahwa ia perlu menyangkal diri? Dengan memahami Principium individuationis tadi, yaitu prinsip individuasi, dengan memahami bahwa segala kemajemukan di alam fenomenal yang bagi manusia polos adalah identik dengan realitas, sedangkan sang filsuf memahami sebagai fenomenal, artinya sebagai bayangan pengungkapan alam nominal, hanyalah penjabaran kehendak transendental yang ada di belakangnya. Artinya kita memahami bahwa secara metafisik atau nominal tidak ada kemajemukan sama sekali, melainkan hanya ada kesatuan. Kita memahami bahwa eksistensi individual kita sendiri hanya fenomenal, hanya berupa bayangan, bukan definitif. Dengan demikian kita sekaligus menemukan diri dalam diri manusia sama manusia. Secara nominal kita ini satu dengan mereka. Aku tidak memiliki keunggulan terhadap sesamaku. Aku adalah saudaraku yang sederajat dan dia adalah saudaraku. Kesadaran ini membebaskan kita dari pamrih. Kita melihat bahwa tak ada dasar untuk lebih mendahulukan kita daripada sesama. Kita melihat bahwa malahan lebih tepat kalau kita mendahulukan saudara, karena dengan demikian kita semakin lepas dari diri kita sendiri. Jadi semakin bebas pula dari penderitaan. Hal ini dapat dibayangkan begini: kalau kita betul-betul meminati sesama, kita gembira kalau dia gembira, menderita kalau dia menderita. Kita sendiri akan kehilangan kepahitannya, menjadi kurang penting. Jadi kita de facto lebih bebas dari penderitaan. Di sini sekali lagi Schopenhauer mengikuti Buddha. Bagi Buddha keutamaan terpenting karena paling ampuh dan membebaskan kita adalah sikap belas kasih. Menurut Schopenhauer, kesadaran bahwa kita semua sama, semua saudara akan terungkap dalam keadilan dan belas kasih. Keadilan kita akan memperlakukan saudara kita sama dengan diri kita sendiri, dan belas kasih karena kita ikut merasakan dengan saudara. Bagi Schopenhauer, sikap belas kasih adalah dasar moralitas. Dalam bahasa Schopenhauer, perasaan belas kasih yang juga menyangkut binatang, kita menembus lubung sang maya, kita sampai pada realitas yang sebenarnya, kita menjadi nyata. Dengan memahami prinsip individuasi, kita menembus lubung maya dan sampai pada realitas nominal, realitas sebenarnya. Dengan demikian kita juga melihat diri kita secara benar. Kita yang selalu menganggap diri sebagai pusat dunia, egoisme, ego yang kita alami ternyata tidak berarti, tidak mempunyai keistimewaan sama sekali. Karena itu kita akan kaget terhadap keadaan kita yang palsu ini. Kita akan merasakan horor terhadap diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa jalan kebenaran, kebebasan adalah penyangkalan diri. Jadi itu pun mengikuti Sang Buddha. Oke. Karena itu etika menuntut agar manusia melakukan mati raga, agar ia bertapa. Dalam kematian manusia individual menghilang tanpa jejak, kembali ke kehendak semesta seperti tetes air yang menyatu dalam air samudera tanpa jejak. Ia masuk nirwana, tetapi nirwana itu sesuai dengan nirwana Sang Buddha bukanlah surga, melainkan ketiadaan sebagai eksistensi individual. Mengapa tidak membunuh diri saja? Schopenhauer menolak bunuh diri. Ia menganggap bunuh diri sebagai tindakan yang dimotivasi oleh ketakutan, justru bukan penjelmaan sikap pelepasan diri. Bunuh diri merupakan pemaksaan tidak melepaskan kehendak individual, melainkan mau memenangkannya terhadap kehendak transendental, maka bukan merupakan jalan pembebasan dari penderitaan. Schopenhauer tidak mengenal ajaran reinkarnasi.
Schopenhauer meneluk etika Kant dengan tajam. Ada dua butir dalam kritik itu yang cukup menarik. Schopenhauer mengkritik formalisme Kant. Menurut Schopenhauer, Kant sama sekali tidak mengenal nilai-nilai moral. Apakah kritik itu kena masih dipertanyakan. Namun Schopenhauer jelas kalau hanya kewajibanlah yang ditentukan, buat apa orang lalu hidup secara moral? Di mana rasionalitasnya? Schopenhauer sendiri dapat menjawab pertanyaan itu. Rasionalitas estetika terletak pada kebebasan dan penderitaan yang dijanjikan. Ketika kedua kritik Schopenhauer kedua ini sudah memurnikan etika terhadap eudaimonisme, menyelundupkan kembali eudaimonisme itu ke dalam melalui pintu belakang karena ia mengakui bahwa tanpa ide kebahagiaan moralitas tidak masuk akal. Schopenhauer menegaskan bahwa etika harus bersih dari harapan atas ganjaran. Etika itu semata-mata sikap heroik. Orang menyadari bahwa kehidupannya sendiri lah kesalahan terbesar dan oleh karena itu bersedia memusuhinya. Moralitas menurut Schopenhauer adalah musuh kehidupan. Memang seharusnya begitu, dan hal itu hendaknya jangan dicairkan kembali dengan melirik ganjaran hidup akhirat. Apakah moralitas memang harus melawan kehidupan sebagaimana diandaikan oleh Schopenhauer? Pada Schopenhauer pun ada unsur positif, yaitu belas kasih. Belas kasih dalam arti yang sebenarnya bukan sikap di atas ke bawah dan dimengerti salah kalau dianggap mengobjekkan orang lain. Belas kasih adalah keterbukaan hati kepada orang lain yang menderita, ungkapan simpati, solidaritas, sebuah sikap murni yang kuat dan mendorong sikap-sikap aktif demi orang yang dikasihi itu. Namun pada hakikatnya etika Schopenhauer memang bersikap negatif, artinya ia secara eksplisit memusuhi hidup. Jadi logika Schopenhauer tak terbantah. Kalau hidup dilihat sebagai sumber penderitaan dan etikanya sebagai usaha untuk bebas dari penderitaan, kita harus membebaskan diri dari hidup. Etika yang berpusat pada penyangkalan diri. Moralitas adalah sikap seakan-akan terpaksa mati raga sebagai satu-satunya jalan untuk menghindari yang lebih buruk dalam kehidupan. Schopenhauer berhasil merumuskan arah pemikiran filosofis yang menunjuk ke masa depan. Etikanya mengungkapkan salah satu kemungkinan, yaitu etika penyangkalan diri. Etika ini menyangkat kembali sebuah visi melatar belakangi salah satu agama terbesar di dunia, yaitu Buddhisme. Dan pemikiran ini akan mempengaruhi Friedrich Nietzsche di kemudian hari. Schopenhauer bukan sekedar salah satu etika, melainkan dengan segala kekuatan dan kelemahannya salah satu kemungkinan prinsipil untuk menanggapi pertanyaan tentang tugas dan tujuan tindakan manusia. Demikian pemikiran mengenai Schopenhauer, akan kita lanjutkan nanti. Terima kasih.